Assalamualaikum, halo semua, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Nah, ini suasana di pagi hari. Kali ini saya mau masak yang simple aja. Dua menu yang gampang, mudah, dan murah ya teman-teman. Nah, kali ini saya mau bikin tumis sawi putih dicampur pakai bakso dan wortel. Terus untuk teman sawi putihnya itu nanti saya mau bikin bakwan jagung yang enak teman-teman. Jadi bakwan jagungnya itu ya kriuk di luar, lembut di dalam gitu. Nah ini saya mau potong-potong dulu wortelnya. Tadi sudah potong sawi putihnya ya. Seperti biasa pasti teman-teman juga udah pada pinter, lebih pinter dari saya ya pastinya. Terus ini saya juga mau potongin baksonya buat campuran ya supaya lebih enak. Untuk bumbunya seperti biasa ya teman-teman, kalau kita bikin tumisan, bumbunya itu bawang merah, bawang putih, diiris tipis-tipis, lalu ditambahkan cabai kalau pengen pedes ya. Kali ini saya pakai 4 cabai aja, 3 cabai rawit dan 1 cabai merah. Oke, selanjutnya saya mau siapin untuk bikin bakwan jagungnya ya. Jadi tadi jagungnya sudah saya pipil gitu ya. Lalu mau saya tambahin pakai wortel, itu saya pakai parut aja ya, daripada kelamaan nanti iris-irisnya. Nah, untuk jagungnya itu ditumbuk sebentar aja, jadi jangan terlalu halus supaya masih ada cedit-ceditnya gitu dari jagung. Terus tambahkan daun bawang. Lalu untuk tepungnya saya pakai tepung serbaguna 1 bungkus yang kecil. Terus tambahkan tepung maizena kurang lebih 1 sendok setengah. Lalu tambahkan tepung beras nanti supaya hasilnya tuh kriuk gitu teman-teman. Oke, lalu diaduk-aduk, terus tambahkan telur 1 aja. Diaduk-aduk sampai rata ya. Terus tambahkan air. Jangan terlalu kental ya teman-teman, terus jangan terlalu encer juga sih, supaya nanti hasilnya tuh enak gitu, garing. Nah untuk bumbunya saya tambahin lada bubuk aja. Oke, ini saya sudah siapin minyak untuk menggorengnya ya. Sambil menunggu minyaknya panas, saya mau cuci peniris sayurnya supaya dapurnya cepat bersih gitu, nggak ada piring-piring kotor lagi yang menumpuk ya. Oke, minyaknya sudah panas, sekarang tinggal digoreng aja bakwan jagungnya. Nah, gorengnya itu sambil dipipihkan gitu ya, digepeng-gepengin supaya nanti hasilnya tuh enak, crispy ya, tapi dalamnya itu tetap lembut. Sambil tunggu bakwannya matang, ini saya cuci lap ya yang tadi untuk alas talenan gitu ya, karena kotor. Nah nanti saya jemurnya setelah selesai masak aja di luar, sementara taruh di situ dulu. Terus saya siapin wadah minyaknya ya. Ini dibalik-balik, jangan sampai gosong ya teman-teman. Tuh itu tuh cantik banget hasilnya, warnanya tuh kuning keemasan, rasanya juga enak banget, cobain deh. Ditambahin pakai telur 1, terus pakai maizena sama tepung beras. Pokoknya hasilnya tuh dijamin anti gagal, rasanya enak banget. Oke, seperti ini hasilnya ya teman-teman. Bakwan jagungnya tuh enak banget, gurih, terus ada sedikit manis dari jagung dan wortelnya. Oke, selanjutnya saya mau tumis sawi putihnya. Saya pakai minyak sedikit dari bekas goreng bakwan jagung tadi ya. Bawang merah, bawang putihnya ditumis dulu sampai setengah matang dan wangi. Kalau sudah, tinggal dimasukkan cabenya.
Kalau bumbunya sudah matang, tinggal dimasukkan wortel dan baksonya, lalu ditumis lagi ya, supaya lebih matang dan bumbunya itu meresap ke bakso dan wortelnya. Kalau udah mulai matang, tinggal ditambahkan air aja. Saya pakai airnya sedikit aja karena nanti sawi putihnya itu kan mengeluarkan air ya teman-teman. Terus tambahkan juga pakai garam ya. Lalu untuk penyedapnya saya pakai kaldu jamur merek Totole. Terus habis ini saya pakaiin gula juga supaya rasanya itu lebih mantap. Kali ini saya pakai gula aren ya teman-teman. Kalau mau pakai gula putih juga nggak apa-apa. Nah kalau sudah tinggal dimasukkan aja sayur sawinya ya. Udah tinggal diaduk-aduk aja, ditumis-tumis sampai layu, terserah kematangannya mau lembek ya boleh. Kalau saya tidak terlalu suka yang lembek ya teman-teman. Nah ini airnya tuh keluar dari sawi putihnya teman-teman, jadi saya pakai air yang tadi aja tuh. Oke, tumis sawinya sudah matang ya teman-teman. Sekarang tinggal ditaruh aja di dalam mangkok. Alhamdulillah masakan kali ini sudah selesai semua ya. Bakwan jagung sama sayur sawi bakso. Alhamdulillah ini cukup banget untuk makan kami bertiga teman-teman. Nah selanjutnya siang harinya saya mau keluar sama anak saya mau cari cemilan teman-teman. Terus saya juga mau ambil uang karena saya tuh jarang banget pegang uang cash di dompet ya. Paling hanya beberapa aja. Kalau misalkan saya butuh-butuh apa ke warung gitu ya, ada yang kurang-kurang kalau mau masak. Nah ini suasana di kota saya teman-teman, ternyata jalanannya tuh ditutup ya karena masih zona merah katanya ya. Saya kurang paham sih, cuman saya sekarang sudah tidak pernah mendengar ada berita teman-teman sakit atau tetangganya sakit, alhamdulillah banget. Nah karena jalanan ditutup, saya mau ke ATM itu harus muter-muter, males ya. Akhirnya saya ambil uang di Indomart aja. Sekalian saya mau cari fiber cream karena fiber cream yang kemarin beli itu sudah mulai habis teman-teman. Saya kalau bikin kopi itu pakai campuran fiber cream, terus kalau masak lodeh atau masak yang bersantan saya pakai fiber cream ini. Dan nggak tahu kenapa ya, setiap saya masuk ke minimarket lihat air mineral botolan gini, bawaannya tuh kepengen gitu loh. Tiba-tiba haus teman-teman, jadi saya ambil satu ya untuk diminum. Padahal di rumah dari Indomaret itu kan nggak jauh ya. Tapi otomatis gitu loh teman-teman, kalau masuk minimarket itu bawaannya tuh udah haus aja. Cuman kepengen minumnya air mineral putih gini, bukan minuman yang manis-manis gitu. Oke, ini Indomaret di depan Taman Makam Pahlawan di tempat saya ya teman-teman. Terus saya mau cari cemilan untuk anak saya ya. Saya melewati food centernya Purbalingga ya teman-teman. Ini di daerah Gor. Di sini itu banyak banget orang jualan makanan ya. Pokoknya ngumpul di sini nih. Ini food centernya tuh rame loh teman-teman, katanya ada penyekatan atau PPKM level 4 atau level berapa, kayak bun cabe aja gitu ya. Cuman ya masih seperti ini, masih rame aja gitu. Ini masih siang ya, apalagi nanti kalau sore itu tambah rame. Terus di sini juga banyak banget jajanan kaki lima gitu, enak-enak ya. Saya tawarin ke anak saya, mau beli jajan enggak? Kata dia enggak ah, udah kenyang makan di rumah. Oke, nah kemarin pas saya lihat Mbak Kori masak pangsit, jadi saya kepengen bikin pangsit juga. Halo Mbak Kori, terima kasih sudah meracuniku. Nah terus anak saya juga pengen otak-otak nih teman-teman, jadi pengen stok otak-otak katanya buat pagi-pagi. Terus saya juga pengen beli somai. Ini saya beli somai di sini itu enak loh teman-teman, harganya 12.000, mereknya Cam.
Oke, sekarang saya sudah sampai di tempat grosir yang jual jajanan ya teman-teman. Ini jadi adalah grosiran makanan untuk ulakan. Nah ini saya suka banget sama jajanan seperti ini loh teman-teman. Ini tuh momogi enak banget rasa jagung bakar. Tapi entah kenapa ini makin mengecil aja. Biasanya besar, sekarang tuh jadi kecil. Nah anak saya tuh sampai bingung mau beli yang mana gitu. Saya memang nawarin, dek beli makanan aja, nyetok daripada keluar-keluar ke warung gitu kan, terus disimpan nanti buat piranti nyemil gitu sambil belajar sambil nonton TV gitu ya. Nah anak saya tuh ya kalau misalkan saya ajak selalu inget sama kakaknya loh teman-teman. Jadi misalkan kakaknya sukanya apa, dia tuh lebih mentingin ngambilin untuk kakaknya gitu. Terus sebaliknya juga begitu, kalau misalkan saya ajak kakaknya, adiknya nggak ikut, dia pun begitu, inget sama adiknya dibeliin dulu apa yang dia seneng gitu. Alhamdulillah punya anak-anak tuh mereka saling menyayangi, semoga sampai besar, sampai mereka punya pasangan masing-masing. Amin. Nah ini saya sudah sampai rumah. Nanti ini buat narok jajanan yang tadi teman-teman. Jadi ini adalah lacinya anak saya ya. Di bawahnya itu ada perlengkapan kayak sekolah, perlengkapan koleksinya dia. Terus atasnya mau buat narok jajanan yang ini. Sekarang mau saya susun dulu jajanannya ya. Jadi saya nggak perlu pakai box atau storage. Jadi kotakannya tuh nggak usah dibuang untuk merapikan jajanannya di laci ini ya. Jadi seperti ini cara saya ya, tinggal ditaruh-taruh aja, digunting aja tutupnya seperti ini teman-teman, ditekuk terus digunting, udah tinggal ditaruh aja, dirapiin. Ini anak saya seneng banget sedia makanan seperti ini, katanya coba kalau punya warung ya, kayaknya seneng gitu punya stok makanan, bahan masakan kayak gitu. Terus saya bilang ya rugi nanti kalau punya warung kamu yang makanin jajanannya. Nah seperti ini cara saya menyimpan stok jajanannya teman-teman. Jadi nggak perlu beli-beli box storage gitu-gitu lagi ya. Tinggal ditaruh aja sama kardus-kardusnya. Nanti kalau sudah habis tinggal dibuang aja, jadi rapi lagi. Alhamdulillah anak-anak sudah punya stok jajanan pasar seperti ini ya, jajanan warung ya, walaupun murah meriah tapi lumayan sih untuk beberapa hari gitu ya, nyemil-nyemil walaupun nggak ada gizinya gitu ya, karena micin-micin, tapi ya nggak apa-apa, toh nggak setiap saat gitu ya. Kasihan juga kalau misalkan nggak ada yang dicemilin. Nah ini sudah rapi semua, sekarang tinggal ditaruh aja lacinya, terus saya masukin juga belanjaan frozen foodnya. Oke Bunda, terima kasih yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.